Bu Emi untuk berdoa ya. Mari kita berdoa, saudara-saudara sekalian. Tuhan, Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang kekal kudus, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami sekalian. Kami ada sebagaimana kami sekarang ini hadapi, kami gembira, kami sukacita, kami bahagia, kami sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan mulai ibadah kami persekutuan doa Father Day hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami dalam ibadah kami ini. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Terima Emi. kasih Bu Emi. Bapak Ibu terkasih, terima kasih kehadirannya, boleh join. Ini adalah bagaimanapun berapa orang yang hadir, percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tuhan ingin setiap keluarga-keluarga yang hadir pada pagi hari ini menjadi keluarga yang berbahagia. Juga saya menyapa untuk setiap di YouTube juga, percayalah kondisi apapun, kesulitan apapun di dalam keluarga, Tuhan tetap peduli. Engkau tidak pernah sendiri, karena apa yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Saya serahkan kepada Kak Mirna untuk memandu kita dalam pujian. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat pagi, shalom. Ya, mengucap syukur untuk pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Karena ada kasih setia Tuhan yang akan menyertai kita di dalam segala hal yang akan kita kerjakan dan di dalam setiap langkah kaki kita. Dan pagi hari ini saya mau ngajak kita semuanya Bapak Ibu membawa satu pujian kepada Tuhan. Kita mengimani bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk kita lalui sepanjang hari ini, kita imani, kita terima sebagai sebuah anugerah daripada Tuhan. Amin. Bagi Amin. Bapak Ibu yang tahu pujian ini, silakan ikut saya bernyanyi. Dan ya, bisa minta tolong pujiannya, mungkin bisa diputarkan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan dengan segala keadaan kami saat ini. Saya percaya karena Tuhan selalu ada bersama kami. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Kau atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Kau atas seizin-Mu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Tuhan selalu besertaku, tak pernah tinggalkan diriku. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku
pernah tinggalkanku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, Kau atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, biar pujian ini terus membawa hati kita untuk senantiasa selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Saya serahkan kembali Bu Jenny. Terima kasih Kak Mirna yang selalu ceria dan semangat membuat kita semuanya semangat pada pagi hari ini. Saya menyapa yang baru hadir, Pak Yusak Maleta, Pak Christian Tantuwo Bayu. Selamat pagi, Pak Dr. Sugiarto ya. Selamat pagi semuanya, selamat mengikuti dan beribadah. Kita mengawali hari Sabtu pekan ini dengan kebaikan Tuhan. Untuk waktu dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Nyo Kuan Jun dengan tema keluarga, tantangan keluarga bahagia di zaman akhir. Oke, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama ya Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami beribadah ada kuasa yang mengalir. Dan Tuhan, biarpun kami Tuhan berjauhan satu dengan yang lain, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan satukan kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami siap, kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan, sehingga kami semua boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Saya akan share sebentar.
Ya, oke, sudah terlihat ya Bu Jenny ya. Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, saudara-saudara semuanya, pada hari ini saya akan mengambil tema yaitu tantangan keluarga bahagia di zaman modern ini. Ya, ini memang tidak mudah ya untuk anak-anak atau generasi muda yang lahir di zaman modern ini yang memasuki rumah tangga memang tidak mudah. Ini pun juga bagi kita yang dulu lahir di zaman awal-awal dan sekarang juga memasuki zaman modern ini memang tidak mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi ya. Kita akan lihat yang pertama itu memang semua mengimpikan ya, mengimpikan adanya keluarga bahagia, harmonis, yang manis, penuh pengertian, support satu dengan yang lain dan sesuai dengan firman Tuhan. Ya, ini adalah impian kita ya, impian semua orang ya, tanpa terkecuali itu mungkin orang yang tidak mengenal Tuhan atau juga yang sudah percaya. Pasti semuanya mengimpikan adanya rumah tangga yang bahagia. Tidak ada yang kemudian, wah nanti saya menikah, kepingin kawin cerai, ya KDRT, pasti tidak ada yang memikirkan demikian, saudara. Ini adalah impian. Tapi dalam kenyataannya ya seperti ini ya, ya terjadi pertengkaran yang hebat, suami istri, ya terjadi KDRT, dan perceraian, perselingkuhan, macam-macam. Ya, ini jadi membuat keluarga tidak berbahagia. Impiannya kepingin punya rumah tangga seperti sorga. Waduh, pulang kerja ya, semua bahagia, enak. Nah, tapi dalam kenyataan pulang kerja pun juga ya ternyata di rumah tangga ya seperti neraka seperti ini ya. Inilah realita yang ada di masyarakat, saudara ya. Nah, memang angka perceraian di Indonesia itu ya seperti ini, tambah lama tambah naik ya kasus perceraian ini karena tidak harmonis, mungkin juga keadaan ekonomi, ya perselingkuhan, macam-macam. Ya ini adalah keadaan kenyataan. Nah tentunya kita tidak ingin ya, apalagi kita sudah mengenal firman Tuhan yang sudah dibekali. Kita pun juga tidak kepingin anak-anak kita pun juga mengalami seperti ini, anak cucu dan seterusnya ya. Karena kita sudah punya firman Tuhan yang sangat lengkap ya, cukup untuk menjamin keluarga berbahagia ya. Tapi memang dalam kenyataannya kenapa kok keluarga Kristen pun juga ya seperti ini ya, keluarga Kristen pun ya juga terjadi KDRT ya. Saya juga sangat sedih ya, ini adalah kenyataan ya, di jemaat ada yang KDRT ya, kemudian juga antara menantu dan mertua pun, kemarin pun juga saya dilapori juga seorang ibu ya merasa sedih dengan menantu laki-lakinya ya, kok bisa begitu ya. Ini adalah realita ya saudara ya. Nah kita pun tidak ingin seperti demikian saudara ya. Apa sih tantangan di zaman modern ini apa ya? Ya pertama ya kita harus tahu tentang pandangan pernikahan. Pandangan pernikahan ini penting ya, sebelum satu orang masuk di dalam pernikahan itu penting ya, dia menganggap lembaga pernikahan itu seperti apa ya. Kalau dia menganggap lembaga pernikahan ini ya wis pokoknya secara status sudah ya sudah menikah ya, setelah status sudah pokoknya apa namanya tertulis di KTP ya, cuma sekedar itu ya, maka tidak menutup kemungkinan perjalanan hidup pernikahannya menjadi berantakan ya. Ya pokoknya apa namanya mendapatkan keturunan sudah ya. Akhirnya ya banyak hal-hal yang terjadi. Jadi kita harus tahu pandangan pernikahan itu harus hormat ya, hormat terhadap lembaga pernikahan. Jadi ini bukan sekedar apa namanya dua orang kemudian bersatu karena hubungan seks, bukan sekedar itu ya, tapi kita benar-benar menghormati lembaga pernikahan. Sehingga ketika satu orang remaja, pemuda mau masuk, tentunya dia akan ini ya, sungguh-sungguh untuk mencari jodoh. Nah ini
sungguh-sungguh mencari jodoh. Ya, kalau dia menganggap rendah lembaga pernikahan, ya dia asal-asalan. Sudah, pokoknya ganteng, cantik, kaya, pinter, sudah, wes pokoknya itu aja, menyenangkan hati, sudah. Nah, padahal tidak mudah, ya. Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi Samuel saja, ya, untuk mencari pengganti Saul, ya ini memang konteksnya mencari pengganti Saul menjadi raja, saudara ya. Nah, Samuel pun juga terkecoh, ya terkecoh dengan anaknya Isai yang nomor 1. Wah, ini hebat ini. Wah, ini gagah ini. Wah, ini pantas jadi raja ini. Ya, tapi Tuhan katakan bukan itu sudah aku tolak. Dan Tuhan berfirman kepada Samuel, bukan yang dilihat manusia, ya, tapi yang dilihat Allah. Kalau manusia itu ya lihat yang sebelah luar, ya pokoknya ganteng, cantik, gagah, kaya, ya kan. Tapi Tuhan lihat hati. Jadi di awal memang ya harus kita didik anak-anak kita, ya cucu-cucu kita untuk mencari yang dipilih oleh Allah. Bukan hanya sekedar yang di luar, karena kalau di luar itu fana, ya di luar itu ya bisa kamuflase, pakai topeng bagus. Ya, tapi hatinya sebenarnya seperti apa? Apakah itu mengasihi, saling mencintai, apakah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Ini yang penting, saudara ya. Nah, jadi saya rasa kenapa kok hari-hari ini banyak terjadi KDRT, perceraian, perselingkuhan, ya juga mungkin yang pertama itu karena yang tadi ini, yaitu pandangan pernikahan itu dianggap rendah, kedua juga akibatnya cara mencari jodoh pun juga demikian, saudara. Nah, ini akhirnya berefek ke kalau sudah masuk dalam pernikahan. Saya mencari istri pun ya, mencari calon istri pun juga sangat berhati-hati, saudara ya. Karena saya tidak kepingin kemudian rumah tangga saya hancur. Karena pada zaman saya itu ya tahun 80-an, tahun 90-an itu ya juga sudah ada lah ya keluarga-keluarga yang berantakan, ya. Ya memang di gereja pun juga ya sudah mulai ada yang selingkuh, bercerai dan sebagainya. Tapi memang tidak sebanyak sekarang, saudara ya. Nah, tapi saya takut, ya saya tidak mau punya keluarga yang berantakan. Karena saya berdoa sungguh-sungguh mencari jodoh, dan puji Tuhan saya ketemu dengan calon istri saya. Calon istri saya pun juga berpegang teguh, ya, tidak kepingin punya keluarga berantakan. Kami pun sekarang menjadi konselor ya di gereja untuk konselor pranikah. Kami juga selalu menasihati ya. Jadi prinsip saya ya, kalau contoh yang jelek itu sudah banyak ya, KDRT ya kan, pertengkaran, perceraian itu contoh sudah terlalu banyak. Contoh yang kurang, yang masih sedikit itu adalah contoh keluarga yang bahagia, yang manis. Karena itu saya pada waktu pertemanan dengan istri saya, ya kita pun juga bertekad, ayo kita bangun keluarga yang berbahagia, ya kita tidak mau salah pilih, ya jadi kita benar-benar bawa di dalam doa, karena kami benar-benar menghormati lembaga pernikahan ini. Kalau sudah menikah, tidak boleh cerai, ya kan? Termasuk juga orang yang sudah terlanjur salah pilih pun ya juga tidak boleh cerai, sudah harus dibenahi, mungkin ada salah dulu, salah milih jodoh, ya sudah, harus benar-benar dijalani dan diperbaiki, supaya jangan kemudian makin rusak. Sebab kita percaya Tuhan pun juga sanggup untuk memulihkan keluarga-keluarga yang retak, yang berantakan. Ya, jadi ini konsep mencari jodoh ini penting, saudara ya. Manusia melihat yang di depan mata, tapi Tuhan melihat di dalam hati, ya. Kemudian tantangan di zaman modern ini ya seperti ini ya. Ini gambarnya, saudara ya. Yang di luar ini oke, sudah jabatannya, uangnya ini oke semua ya, ternama. Tapi kemudian ya di dalam hatinya kita tidak tahu, seperti ini. Hatinya busuk, saudara. Nah, ini. Jadi yang di luar ini benar-benar fana, saudara. Orang mau secantik apa, seganteng apa, saudara ya. Ya kalau umpamanya sudah almarhum pun ya juga semua jadi tengkorak, saudara ya.
Nggak bisa bilang, wah ini tengkorak ini cantik nih, tengkorak ini ganteng nih, nggak bisa, saudara ya. Nah, tentu kita tidak, wah kalau gitu kita milih sembarang saja, sudah pokoknya kita tidak ekstrim yang satu, tidak ekstrim yang lain. Tapi kita lihat, oh kita senang, ya kan, anak kita juga cocok, ya kan. Nah itu oke, ya. Tentu tidak bisa mencari yang ideal, saudara ya. Ideal, tentu di dalam karakter, ya, di dalam keadaan apapun tidak ada yang ideal. Sebab kalau mencari ideal pun ya juga, ya akhirnya tidak ketemu juga, saudara ya. Justru di dalam pernikahan itu Tuhan membuat dua orang yang berbeda, ya mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, tapi justru di dalam lembaga pernikahan itu diasah satu dengan yang lain. Sebab Tuhan mengatakan bahwa besi menajamkan besi. Justru di dalam pernikahan itu, ya setiap hari ketemu, ya itu diasah karakternya, tabiatnya, sifatnya, ya kan? Itu justru menjadi bagus, asal mau diasah. Tapi ada orang yang nggak mau diperbaiki, ya nggak bisa, saudara ya. Justru lembaga pernikahan ini adalah suatu suatu kondisi ya untuk Tuhan mengolah dua pribadi ini menjadi indah. Tantangan yang ketiga berikutnya adalah kesulitan ekonomi, saudara ya. Ini memang dari dulu, bukan hanya di zaman modern ini, ya di zaman kita pun, ya pada saat saya awal pun itu juga, saudara, baru merintis pernikahan, baru merintis pekerjaan, mengalami kesulitan ekonomi, ya. Tapi bagi beberapa orang ini menjadi menjadi pemicu, membagi pemicu untuk terjadinya pertengkaran, saudara. Wah, apalagi sampai tidak bisa bayar listrik, ya air. Nah, seharusnya ini bukan jadi pemicu. Harusnya ini justru untuk bersatu suami istri, ya, ketika melihat keadaan keuangan yang kurang, ya justru ini menjadi bahan untuk berdoa bersama-sama. Ya, saya ingat pada waktu awal saya pun juga bekerja, gaji juga sedikit, saudara, ya. Saya pun ya juga memberi les, ya. Pada waktu nikah pun juga ya istri saya juga memberi les, ya. Dan puji Tuhan juga saya pun juga ditawari jadi dosen, saudara ya, di UK Petra. Jadi saya sempat bekerja seperti biasa, tapi di hari Sabtu saya bekerja menjadi dosen di teknik mesin, saudara, satu mata kuliah di hari Sabtu. Ya, selama 15 tahun saya bersyukur, ya. Itu pun juga menambah lah, ya, menambah keuangan saya, ya. Jadi kami bekerja giat, saudara ya, kesulitan ekonomi dan juga kesibukan kerja, ya. Nah, kalau sekarang mungkin kesibukan kerja kemudian waktu tidak ada, saudara ya. Suami istri, ya justru ketika kami itu, saudara, ya sungguh-sungguh ya kami bekerja sama, ya. Tapi ketika kami istri saya mulai hamil, ya itu mulai les-lesan mulai berkurang. Ya pendapatan saya pun juga, kami satu keluarga pun juga berkurang, makin berkurang. Wah, ini bagaimana ya? Tadinya sih kami merencanakan untuk punya anak nanti saja, ya. Nanti saja kalau sudah punya uang banyak, sudah cukup, ya, baru kami merencanakan anak, saudara ya. Ini adalah pikiran manusia, tapi pikiran manusia kan bukan pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan kan bukan pikirannya kita, ya kan? Ternyata setelah kami menikah beberapa bulan, ternyata istri saya hamil, ya kan? Waduh, bagaimana ini ya? Padahal kita punya planning untuk mengumpulkan uang dulu, ya supaya punya anak. Tapi jalan Tuhan bukan jalan kita, ya. Tuhan itu ajaib, ya. Tuhan kasih rezeki, ya, sehingga ada orang yang minta konsul, ya, yaitu tentang kolam renang. Kolam renang itu supaya bagaimana jadi panas, water heaternya, ya karena saya teknik mesin, akhirnya saya rancangkan itu, kemudian saya diberi uang, dan itu cukup untuk melahirkan anak ke-1, ya. Demikian juga ketika anak ke-1 lahir, ya, anak ke-1 umur 3 bulan, sudah kesundulan lagi, ya. Jadi anak saya kedua ini bulannya sama lahirnya, saudara ya, di November ini. Nah, ini akhirnya seperti itu, saudara. Aduh, bagaimana ya? Kita ini kan kesulitan keuangan, tapi Tuhan kasih lagi. Ada orang yang kepingin bangun cerobong, itu pabrik kayu, saudara. Ya, saya
desainkan cerobongnya. Saya dikasih uang cukup ya untuk bisa melahirkan anak. Jadi justru ini jangan menjadi pemicu kesulitan ekonomi, kesibukan bekerja, saudara. Tapi justru bekerja sama. Ayo kita sama-sama ya berdoa. Tuhan nanti buka jalan. Tapi bagi sebagian orang ini menjadi pemicu untuk rumah tangga jadi hancur. Nanti kalau sudah bekerja, dapat uang, Tuhan sudah berkati, ya kan, terjadi kemapanan hidup, ya. Akhirnya lupa siapa yang memberi berkat, ya kan? Tuhan yang memberi berkat. Tapi kemudian ingat berkatnya, lupa kepada siapa yang memberi berkat. Akhirnya ini juga menjadi pemicu, ya. Semua ya akhirnya sibuk dengan shopping lah, kemudian usahanya, lalu kemudian ya lupa bahwa keluarga itu perlu di-maintain. Ya, nggak bisa kemudian wis belundung gitu aja sudah, pokoknya jalan sudah. Nggak bisa. Keluarga itu perlu di-maintain. Ya, yaitu mungkin perlu ya bertemu, butuh waktu. Ya, maintenance itu butuh waktu, saudara, untuk kebersamaan. Ya, jadi ini tantangan keluarga. Kalau di dalam Matius 13 ayat 22 dari tantangan 3, 4, 5 ini bisa disimpulkan dalam Matius 13 ayat 22. Ya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi ini ada dua posisi. Yang posisi kekhawatiran dunia, ini cerita yang negatif-negatif. Wah, masalah bertubi-tubi, ya, sengsara, kesulitan, macam-macam, ya. Itu bisa menjadi pemicu kerusakan rumah tangga, bisa. Tapi sebaliknya yang positif pun, ya, wah mapan, semua cukup, kayak keuangan berlimpah-limpah. Ini pun juga ini menjadi pemicu, ya, keluarga berantakan. Jadi jangan bilang, wah enak ya kalau saya kaya, saya bisa begini begitu. Belum tentu, ya. Jadi ya ini memang harus kita waspadai, ya, baik keadaan negatif, ya, keadaan sengsara maupun dalam keadaan kemapanan. Bahkan juga ada yang sering kadang-kadang ketika di dalam kesulitan, wah ayo kita berdoa bersama-sama mencari Tuhan. Tapi dalam keadaan sudah mapan, ya lupa, ya, ingat keuangan tapi tidak ingat Tuhan itu. Ya, jadi ini semua keadaan bisa menjadi pemicu kerusakan rumah tangga. Karena itu kita harus hati-hati. Dan kita juga tekankan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Ya. Kemudian tantangan yang berikutnya dari semua yang ada 3, 4, 5 itu, ini komunikasi yang macet ini. Ini komunikasi yang macet karena sudah sibuk sama dengan yang lain, ya akhirnya seperti ini. Ya, kalau bicara dengan nada keras, ya apa kamu yang salah apa gini, ya merasa diri yang paling benar. Nah ini juga ini jadi pemicu, ya. Kami menekankan supaya ya ayo sudah minta maaf, ya, saling mengampuni, saling support, ya, jadi harmonis, jadi indah. Masalah itu ada, ya, konflik itu pasti datang sudah, ya, enggak perlu diminta itu, ya. Tapi kalau ada komunikasi yang baik, ya, ini bisa menyelesaikan semua, mencairkan semuanya. Ini sekarang sudah 10 tahun menikah, padahal dulunya seperti ini, ya, komunikasinya sudah tanpa ngomong aja sudah mengerti, ya kan, dengan bahasa kodenya, ya, omong berbisik-bisik aja sudah pasangannya sudah tahu, ya. Tapi ketika sudah 10 tahun, 15 tahun, ya, bicara teriak-teriak pun ya juga enggak mengerti, saudara, ya. Kenapa sih ada apa, ya kan? Dulu waktu pacaran, omong bisik-bisik aja sudah ngerti, sudah, ya, nggak perlu ngomong aja sudah, ya, bahasa kode aja sudah paham, sudah hatinya sudah ser, ya kan, hatinya sudah dakdikduk sudah, wah itu. Sekarang itu harus bentak-bentak, ya kan, hatinya bukan dakdikduk, ya kan, tapi denyut jantungnya 100 lebih, saudara, ya, karena marah, saudara. Kalau dulu karena cinta, ya kan. Nah, ini komunikasi. Jadi saya juga tekankan ke istri saya, juga ke anak-anak saya, ya.
Saya ini sudah lulus dari Petra, ya kan, tahun 90 sudah, apalagi Pak Pius sudah lulus lama, ya kan. Kita semua sudah enggak sekolah, enggak kuliah lagi. Tapi ilmu komunikasi itu enggak pernah berhenti ternyata ya. Sampai sekarang kita belajar ilmu komunikasi. Saya pun juga tekankan ke dalam bekerja ya, anak buah saya. Ilmu yang paling rumit itu adalah komunikasi, ya. Bahkan saya bilang ini bukan ilmu komunikasi, tapi seni berkomunikasi. Ini penting, saudara ya. Yang diucapkan sama, saudara, kata-katanya sama, tapi nadanya beda lagi artinya, saudara. Ya, ini karena itu komunikasi itu hebat, saudara ya. Bagaimana supaya lawan bicara kita mengerti, ya, supaya tidak sampai terjadi konflik. Ya, ini memang beda, saudara ya. Ini jadi tantangan yang keenam itulah komunikasi. Saya juga mengatakan bahwa ya apa namanya, alat komunikasi banyak sekarang canggih. Kalau dulu cuma telepon rumah itu alat komunikasi, ya kan. Tapi sekarang alat komunikasi banyak, ya HP ya, HP pun lewat WA, Telegram, ya kan. Kemudian email pun juga, ya macam-macam sudah. Ya makin banyak alat komunikasi, tapi komunikasi kok macet ini deh. Ya, nah, sebenarnya bukan hal itu ya. Sebenarnya itu adalah karena cinta yang bocor, kasih yang bocor, saudara ya. Inilah penyebabnya. Ya, kalau dulu kenapa kok seperti ini? Waduh, bisa karena cintanya penuh waktu zaman dulu itu. Waduh, begitu sayang, ya kan? Tapi dengan berjalan waktu, ya ada aja masalah zaman sekarang ini, saudara. Ya perselingkuhan, ya. Nah ini menjadi cinta itu menjadi bocor, ya. Cinta itu adalah monopoli, ya monopoli istri kita, istri dengan suami itu monopoli. Cinta suami istri itu monopoli, tidak bisa dibagi. Kalau di dalam perjanjian lama, ya masih ada yang namanya poligami, Tuhan tanda kutip mengizinkan, ya. Abraham ya juga punya beberapa istri, ya. Daud pun juga orang yang berkenan di hadapan Tuhan juga poligami, ya. Apalagi Salomo sampai 1000, saudara ya. Nah, tapi di dalam perjanjian baru jelas-jelas Tuhan tidak menghendaki poligami, saudara ya. Baik poligami di dalam perbuatan secara fisik, bahkan poligami di dalam pikiran, ya. Di dalam perjanjian baru Tuhan menuntut sampai di dalam hati, di dalam pikiran. Nggak bisa kemudian ada orang ketiga dalam pikiran, saudara. Ya, kadang-kadang kalau sudah reuni, ya nggak salah reuni. Sekarang dengan adanya WA ini, ya reuni SD, ya SMP, SMA, teman-teman yang lama bisa ketemu lagi, saudara ya, reuni. Ya ini ya baik juga, nggak ada salah, saudara ya, mengenang yang lalu, ya kan. Tapi yang menjadi salah kemudian cinta yang dahulu bertumbuh lagi, saudara ya. Ini yang repot. Waduh, dulu saya mesiri anak itu ya. Waduh, kenapa kok saya nggak jadi sama si dia ya? Waduh, lihat-lihat apa namanya, rumput sebelah lebih apa namanya, lebih hijau dari rumput. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian, jadi sekali lagi tidak salah untuk reuni itu tidak salah. Tapi yang salah itu adalah kemudian ya kita sudah menikah, kemudian apa namanya, masih berpikir yang lalu-lalu, saudara. Ya, Tuhan menuntut sampai dalam pikiran, di dalam hati. Ya, jadi konteks perzinahan di dalam perjanjian baru itu bukan sekedar perbuatan, tapi sampai dalam pikiran. Jangan ada orang yang ketiga sampai ke dalam hati, benar-benar monopoli istri kita atau suami kita. Ya, inilah mengapa keluarga bahagia ini sulit, saudara, di zaman modern, ya karena adanya perselingkuhan. Ini awal, saudara ya, kasihnya menjadi bocor, akhirnya menjadi hambar, saudara. Waduh, istri saya makin tua, terus kemudian begini begitu, saudara. Yang itu lebih muda, di orang kantor sekretarisnya lebih cantik lah dan sebagainya, ya. Akhirnya kasih itu menjadi bocor, ya, saudara ya. Sebenarnya Tuhan sudah sediakan fasilitas, saudara, di dalam diri kita, ya, kemampuan untuk menolak itu semua, saudara, di dalam pikiran, di dalam hati.
Kalau memang itu, saudara, apa namanya, itu bukan dari Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita usir. Ya. Soalnya apa? Daging kita, ini tubuh, ini kan tubuh. Tubuh ini bisa lapar. Mau makan, silakan makan. Tidak ada salahnya, saudara ya. Yang tidak boleh adalah bertuhankan perut. Wah, apa aja dimakan, saudara ya. Kemudian kalau enggak, apa namanya, soto di situ sudah saya enggak mau. Nah, itu namanya bertuhankan perut, sudah. Maunya apa namanya, sate kambing ya. Oh, nanti darah tinggi. Enggak, saudara ya. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, bukannya darah Yesus, darah tinggi, saudara ya. Jadi makan itu enggak salah. Itu adalah karena tubuh kita butuh makan, enggak ada salah ya. Tapi yang tidak boleh adalah bertuhankan perut. Nah, itu salah, saudara. Contoh, saudara ya, tubuh kita bisa apa namanya, ngantuk. Oke, tidur, enggak ada salah, saudara. Yang tidak, yang salah adalah tidur terus. Demikian juga seks. Tubuh kita, ini masih tubuh, saudara ya. Kita butuh ada naluri seks. Oke, tidak salah, saudara. Tapi sebatas suami istri. Titik. Sudah. Ya, jadi kalau anak-anak pemuda belum berkeluarga, saudara ya, ada naluri seks? Iya, ada. Tapi ditidurkan. Nanti kalau sudah masuk dalam pernikahan, silakan dipuaskan. Kita yang sudah menikah, saudara ya, ada naluri seks? Iya, betul. Tapi dengan suami istri. Tidak apa-apa, dipuaskan. Yang salah dengan orang lain. Ya. Jadi kita memang, roh kita sudah ditebus. Tapi ada di dalam tubuh daging. Tubuh daging bisa lapar, bisa sakit, bisa tua, punya naluri seks, punya lapar, punya... Oke, ini adalah roh kita ini lagi digodok. Roh kita lagi digodok di dalam tubuh ini. Nah, tubuh ini yang harus dikendalikan. Kalau salah, ini jalannya salah, ayo diluruskan. Jadi kalau ingin sesuatu yang berdosa, wah itu kok perempuan cantik ya, ayo diluruskan lagi. Saya punya istri, saya punya suami. Kok kepingin ya makan itu? Kalau ada waktu, silakan, saudara ya. Nggak ada salah mau makan apa sate, apa ayam, silakan, saudara, gado-gado, buyung hai, silakan. Tapi bukan bertuhankan perut, ya. Jadi tubuh ini harus diarahkan. Kalau boleh saya umpamakan ya, saudara ya, di zaman primitif ya, orang-orang primitif itu ada yang makan sagu, ya, seperti di Ambon makan sagu, ya kan? Ada yang makan jagung, ketela, ya. Ada juga yang makan nasi, beras, saudara, ada di pedalaman, saudara ya. Cara masaknya bagaimana? Kalau kita pakai rice cooker, pakai dandang untuk membuat beras jadi nasi. Tapi orang primitif ini nasi, ya saudara ya, dibasahi, dikepel-kepel, terus kemudian dibungkus dengan tanah liat. Dibungkus dengan tanah liat, terus tanah liat itu dibakar, saudara ya, dibakar, di apa namanya, bolak-balik ya, sehingga tanah liat itu menjadi kering, ya, seluruh bagian menjadi kering. Itu seperti onde-onde, saudara ya, onde-onde besar ya, tanah liat, dalamnya ada beras, saudara. Ketika sudah matang semua, ya ini dipukul pok, gitu saudara ya, seperti kelapa. Akhirnya tanah liat itu terbuka menjadi dua. Nah, beras ini sudah menjadi nasi, ya beras sudah jadi nasi. Nah, jadi tujuannya ya supaya beras itu jadi nasi, bukan tujuannya kemudian tanah liat itu basah jadi kering. Tanah liat kalau mau teriak bisa aja tanah, waduh panas, diputar sana, waduh panas. Bukan tujuannya tanah liat basah jadi kering, bukan, tapi tujuannya adalah beras jadi nasi. Demikian juga kita sudah ditebus roh kita. Roh kita itu ada di dalam, sudah lahir baru sudah. Tapi masalahnya roh kita masih kanak-kanak, ya. Nah, dibungkus di dalam apa? Di dalam tubuh daging ini. Nah, kalau kita kepingin, waduh, itu kok cantik ya. Nah, tapi itu bukan istri saya, ya. Wah, itu kok seksi ya. Tapi itu kan bukan istri saya. Daging kita sangkali, menyangkal diri. Enggak boleh, ya. Saya cuma punya satu istri saya, sudah. Nah, daging kita kan berontak. Waduh, teman-teman kan boleh, ya. Itu kan enak. Nggak jadi Kristen ini, waduh, satu istri. Aduh, yang teman-teman saya kan enak. Daging kita berontak. Betul ya, daging kita berontak.
tapi kita sangkali. Nah, tambah lama tambah matang. Bukan untuk menyiksa tubuh kita ini, bukan, tapi roh kita yang di dalam jadi matang. Misalnya kita kepengen makan, enak sudah. Kalau dulu waktu muda bisa makan all you can eat. Nah, kemarin hari Kamis kami ada perpisahan ya toh dengan rekan kerja, all you can eat. Ya, saya makan apa saja silakan sudah. Tapi kami sudah ya berumur tidak bisa all you can eat, sudah makan secukupnya. Ya karena pertimbangan fisik. Ya, demikian juga tubuh ini mau cari uang silakan, tidak apa-apa, bekerja silakan. Tapi kemudian ada godaan, korupsi, tidak boleh, ya. Jadi tubuh kan berontak, enak ya. Yang lain-lain korupsi apa-apa, apalagi saya juga masih bekerja, saudara ya, di bagian pembelian, saudara ya. Bagian pembelian ini kan juga bagian bahasa, saudara ya. Ada tawaran ini itu. Saya kalau mau kaya raya, saudara ya. Bagian pembelian saya untuk 1 bulan ini sudah sekian M, saudara ya. Banyak sekali setiap bulan kalau saya dapat 1%, tidak perlu 1%, 0,1%, tidak perlu lah, 0,01% saja saya sudah kaya raya, sudah dari dulu sampai sekarang. Tapi saya tidak mau, saudara ya. Kerja silakan kerja, ya kepengen naik karier silakan, tidak apa-apa, tapi bukan dengan cara-cara yang jahat. Kita kepingin dapat lebih, silakan. Tapi bukan kemudian dengan cara korupsi. Nah, itu roh kita ada di dalam. Diolah. Daging kepingin, enak begini. Enak begitu. Tapi roh kita diolah. Saudara ya. Demikian juga di dalam keluarga ini. Kenapa banyak terjadi keluarga berantakan? Karena tidak mau menyangkal diri dan pikul salib, saudara. Kasihnya menjadi bocor. Kemudian, saudara, karakter, ya ini juga karakter ketika masuk dalam pernikahan. Memang kita bukan orang sempurna ya. Saya menikah dengan istri saya itu bukan malaikat, saudara. Istri saya menikah dengan saya pun ternyata bukan malaikat, saudara ya. Ya saya kalau di hadapan saudara ini ya cuma berapa jam. Tapi saya di rumah itu istri saya tahu karakter saya dengan tepat. Anak buah saya di kerjaan tahu karakter saya dengan tepat, saudara. Itulah saya sebenarnya. Tapi saya sebenarnya adalah ketika saya sendirian. Ya, ketika tidak ada pengawasan, tidak ada orang, itulah kita sebenarnya. Nah, masuk dalam pernikahan itu penting menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Bukan berarti sempurna, masih ada kurang ini itu. Oke, diasah satu dengan yang lain. Sehingga punya karakter yang makin serupa seperti Kristus, ya. Berapa banyak yang hidup lama masih ngamuan sehingga terjadi pertengkaran. Sampai saya heran, sampai tua pun ya juga, sudah umur ya kan, ya mau panjang umur hidup berapa tahun lagi sih, tapi masih suami istri masih gegeran, bertengkar, nggak cocok. Salahnya di mana ini ya? Karakter harus berubah, ya. Mengalah, menghormati, mengasihi, memaafkan. Nggak mudah, iya nggak mudah. Memang roh kita sekali lagi ada di dalam tubuh daging ini yang maunya berontak. Kamu yang salah. Nggak bisa, aku yang benar. Apa sudah? Ya, inilah daging, ya toh. Tapi kalau kita mau pikul salib seperti Tamalia tadi, dibalik sana, dibalik sini, dibakar. Nah, ini enggak enak, memang enggak enak. Tapi roh kita, beras jadi nasi. Roh yang kanak-kanak jadi dewasa. Sehingga ketika tua, kita memang kalau tua itu grafik ya, kemampuan seksual itu memang menurun. Ya memang wajar. Tapi kasih terus meningkat. Indah, saudara ya. Saya senang dengan menikah. Saya baru saja pernikahan, ulang tahun pernikahan yang ke-30, saudara ya, September yang lalu. Ya, saya juga senang, saudara ya. Kita bukan sempurna, bukan, sama sekali. Saya tidak menggurui Bapak Ibu semua yang lebih senior, tidak menggurui. Saya pun juga banyak kekurangan, istri saya juga banyak kekurangan. Tapi senang, harmonis, indah, itu saudara ya. Ada konflik, ada, saudara ya. Ada masalah, ada.
Ya, tidak sempurna. Sekali lagi, saya tidak sempurna. Tapi indah bersama dengan Tuhan, saudara ya. Nah, ini apalagi, saudara ya, tantangan di akhir zaman ini ada teknologi, saudara ya. Dalam hal ini adalah internet, gadget, sini semua pada sibuk, saudara ya. Rumah, saudara ya. Tapi masing-masing ya seperti ini. Jadi rumah itu kan bahasa Inggrisnya itu kan house, saudara ya. House. House ini kan house, bangunan, house, saudara ya. Jadi rumah ini, kenapa kok bukan home, saudara? Seharusnya rumah kita punya home, home sweet home, enak, ada kehangatan. Jangan rumah itu sekedar house, bangunan. Ini namanya kos-kosan, saudara ya. Bukan home, saudara ya. Memang ada di rumah, tapi masing-masing punya kesibukan, ya, seperti ini, ya. Akhirnya si Blacky pun juga tidak mau kalah, si Blacky ya. Si Blacky pun juga dia ikut HP yang sudah ya. Tuanku semua HP-an, aku juga HP-an juga setelah ini. Dia protes sudah si Blacky. Ya. Nah, ini saudara ya. Jadi teknologi katanya ya, menyatukan yang jauh menjadi dekat. Katanya gitu saudara ya. Tapi menjauhkan yang dekat ini menjadi jauh. Inilah teknologi ya. Kasihan saudara ya, berapa jam yang dipakai. Sekali lagi kita tidak anti ya. Kita pakai Zoom ini juga ya karena teknologi saudara ya. Gara-gara ada pandemi, ya gereja bisa buka YouTube, Zoom, ya bagus. Ini tidak ada yang salah. Kalau tidak ada itu juga tidak ada ibadah. Teknologi itu bagus. Sekali lagi kita tidak ekstrim. Wow, teknologi tidak boleh. Bukan. Masalahnya pemakaiannya. Hati kita di mana. Teknologi bagus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Seperti ini, saudara. Tapi kita tahu tempatnya. Kalau tidak, ya berantakan sudah. Ya, apalagi zaman sekarang sudah tidak ada yang namanya sensor, tidak ada. Ya, tinggal iman kita ya di hadapan Tuhan itu yang penting, saudara. Kita harus berani membedakan ini perlu, tidak perlu, ya berguna, tidak berguna. Paulus pun mengatakan semua boleh, tapi apakah berguna, apakah bermanfaat, apakah berfaedah, ya ini tantangan. Jadi ini, saudara, saya akan putarkan video. Ini adalah tahunnya, tahun 1930. Ini surveinya. Waktu yang digunakan untuk keluarga ini 22%. Bagus, saudara ya. Untuk sekolah, bagus. Untuk teman-teman, untuk tetangga, untuk gereja, ya. Sabtu, Minggu, ya. Ini 10%. Untuk lencer. Untuk online, baru 0%, saudara ya. Ini tahun 30, ya, saudara ya. Tapi saudara nanti lihat, tahun ini terus akan berkembang sampai sekarang. Dan saudara lihat posisinya, untuk keluarga bagaimana, untuk gereja bagaimana, untuk sekolah, untuk teman, dan untuk online. Silakan saudara lihat, ini video ini berjalan cukup cepat, saudara ya. Saudara akan lihat. Saudara perhatikan, online masih paling di bawah. Keluarga sudah mulai turun ke bawah. Online sudah mulai bertumbuh. Terus bergeser. Inilah online 60% dari waktu. Teman-teman sudah berkurang. Family cuma tinggal 4%. Gereja cuma tinggal 2%. Saudara, inilah realita. Kenapa banyak terjadi berantakan hubungan suami istri? Ya karena keluarga cuma tinggal 4%. Kenapa anak orang tua, mertua, menantu? Saudara, ya kenapa kebahagiaan itu makin sulit? Ya soalnya orang sekarang ada di dunia maya, saudara ya. Ini dunia maya, bukan dunia sebenarnya, saudara. Padahal teman-teman, family itu adalah membuat suatu kebahagiaan. Saya kalau datang ke gereja, saudara ya, itu
kalau kami salaman itu senang, hati saya bahagia, saudara ya, bahagia. Ketika pulang salaman lagi bahagia, saudara ya. Ketika di tempat kerja ketemu bahagia, saudara ya. Ketika di rumah bahagia, ya. Inilah. Tapi itu zaman sekarang makin lama makin berkurang. Sayang, saudara ya. Kita lihat yang ke-10, tantangan adalah dekadensi moral. Makin lama moral makin rusak. Korupsi, ya, perselingkuhan itu dianggap sudah ya biasa, saudara ya. Termasuk juga di dalam dosa-dosa seks. Kalau dulu kawin cerai itu tabu, saudara, tabu. Di gereja pun juga tabu. Tapi ya sekarang ada juga aliran-aliran tertentu yang mengizinkan kawin cerai. Ya, kemudian juga aliran-aliran tertentu di luar negeri mengizinkan LGBT, saudara. Di negara-negara tertentu mengesahkan LGBT. Akhirnya lembaga pernikahan ini menjadi rusak, saudara. Akhirnya anak-anak pemuda-muda lihat pernikahan itu apa ya? Sekali lagi standarnya itu menjadi turun, tambah lama tambah turun. Karena standar makin turun, maka terjadilah kerusakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga. Ya ini, karena secara umum itu ya begitu, oh enggak apa-apa kok, ya. Open marriage, ya saudara ya. Oh, enggak apa-apa kok. Nah, akhirnya ya sudah, seperti kalau enggak suka ya ganti-ganti. Ya inilah menyebabkan, saudara ya. Memang saudara, kita ini ada di dalam perahu, saudara ya. Air di luar itu, saudara, itu banyak air, tapi air jangan masuk ke dalam, kapal itu tenggelam. Ya. Demikian juga air laut itu asin, tapi kenapa kemudian ikan itu dia tidak jadi ikan asin karena dia hidup, saudara. Tapi kalau dia sudah mati dikasih asin, ikan asin, saudara. Jadi jangan hal-hal yang di luar itu mempengaruhi kita, saudara. Kita tetap berpegang teguh pada standar-standar Alkitab di dalam pernikahan. Ya, solusinya apa, saudara? Solusinya adalah warisan iman. Ini penting. Seperti contoh Nenek Lois menurunkan iman kepada Ibu Ionike dan diturunkan kepada Timotius. Ini penting, saudara. Ya, kita harapkan pilar-pilar keluarga itu tetap kuat. Sehingga iman itu bisa diturunkan. Punya pabrik banyak diwariskan bagus, tapi berapa banyak kemudian lewat berapa generasi, bahkan belum bergenerasi, menjadi habis, saudara. Tapi warisan iman itu kekal sampai selama-lamanya. Dan juga mesbah keluarga ini penting, saudara ya. Di mana kesibukan, ya apa boleh buat. Suami sibuk, istri sibuk, anak sibuk, ya apa boleh buat. Tapi kita pakai ada mesbah keluarga, saat-saatnya ngobrol. Itu saya senang, saudara ya. Ya ayo ngobrol ya. Melesetan, saudara ya, diranjang sama-sama. Omong-omong apa ya, bagaimana begitu. Itu aja sudah membuat saya bahagia. Dilanjutkan nasihat firman Tuhan, ya. Kita lanjutkan berdoa sama-sama. Ada kesulitan apa, nyanyi bareng, baca Alkitab. Sederhana, saudara. Tidak perlu kemudian, wah, ayo secara resmi seperti kebaktian, santai saja, saudara. Duduk sama-sama. Itu aja bahagia, saudara ya. Kalau bisa dikumpulkan anak, istri, suami, anak-anak, cucu, menantu, waktu-waktu tertentu, saudara, ayo omong-omong sama-sama. Ya, ini membuat kita bahagia. Anak-anak saya cerita, waduh Pak, ini ya omset lagi turun Pak. Ya, itu apa namanya, teman-teman juga turun semua, di dunia ini juga turun, ya. Berapa turunnya? Ya 30% Pak turunnya. Ya, ayo nak. Ya, ini adalah keadaan, ya. Tapi kita punya Tuhan yang hidup, ya. Ketika anak saya lapor, semua turun 30%. Kamu bagaimana? Ya, naik 30%. Ya, puji Tuhan, ya. Dunia boleh turun, kita tetap naik, saudara, ya. Peraturan, Pak, peraturan berubah-ubah. Ya, nah, peraturan boleh berubah-ubah. Tapi firman Tuhan tidak berubah. Omsetnya Tuhan bisa tambahi. Waduh Pak, ya dengan adanya pemerintahan yang baru, peraturan berubah-ubah, perusahaan juga peraturannya berubah-ubah. Oke, nah kita punya raja,
peraturan bisa berubah-ubah. Tapi kita punya raja di atas segala raja, tidak pernah berubah. Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu menjadi kekuatan. Ya, saya senang sekali, saudara. Keadaan-keadaan seperti ini, saya senang sekali. Ya, ini yang mendapatkan saya bahagia. Saudara. Bahagia itu bukan cerita deposito saya berapa ya, tabungan di hari tua saya ini berapa. Oke, enggak salah, saudara ya. Apalagi saya mendekati pensiun di akhir tahun ini, saudara ya. Waduh, nanti bagaimana ya, keuangan saya bagaimana. Enggak masalah, saudara, kita punya uang banyak. Tapi kebahagiaan itu bukan cerita uang banyak, karir yang sukses. Bukan, saudara ya. Kebahagiaan itu di luar itu, saudara ya. Semua fana. Sekali lagi, kita enggak ekstrim. Kita diberkati Tuhan, puji Tuhan. Punya banyak tabungan, puji Tuhan, saudara. Anak-anak sukses, puji Tuhan. Tapi sekali lagi, kebahagiaan bukan itu dan tidak tergantung itu, saudara ya. Selain itu solusinya mesbah keluarga, ini saya tadi sudah katakan, saudara ya. Indah. Ayo omong-omong sama-sama, berdoa sama-sama, itu aja sudah bahagia, saudara ya. Dan adanya konseling, ya untuk pemuda-pemudi yang belum menikah, ya kita beri konseling. Kita pun secara informal, orang tua juga memberi konseling juga pendampingan buat keluarga-keluarga yang rawan atau keluarga-keluarga yang retak, kita kasih konseling ya. Saya juga bersyukur, saya juga menjadi bagian dari konseling di gereja saya, saudara ya. Jadi kalau kita simpulkan, impian memang tinggal impian, realitanya memang amburadul, saudara ya. Kita orang-orang Kristen harus mewarnai keluarga-keluarga anak kita, keluarga-keluarga di gereja kita. Dan memang ada tantangan yang bisa menjadi pemicu, saudara ya, pandangan tentang kekristenan harus kita luruskan. Sekali menikah, saudara, tidak boleh cerai. Dan itu berpengaruh pada konsep mencari jodoh. Ada kesulitan dalam ekonomi, tapi jangan menjadi pemicu. Justru menjadi memacu kita untuk menjadi keluarga bahagia, bergandengan tangan dengan suami istri. Pernah saya juga kekurangan uang di awal-awal, ya saudara ya. Uang cuma tinggal 5.000, besok mau makan apa, saudara ya. Tapi ayo kita gandengan, berdoa, ya. Besok Tuhan sudah tolong, luar biasa. Pernah satu kali, saudara ya, saya gajian, oke. Tapi saya hitung-hitung bulan ini rasanya kok enggak cukup ya. Pengeluaran akan lebih banyak. Saya enggak cerita istri saya berdoa sendiri saja. Kenapa? Saya enggak kepingin anak istri saya ikut susah. Biar saya saja yang susah, Tuhan. Biar saja yang saya kepikiran, biar saya yang berdoa. Tapi Tuhan enggak kabulkan doa saya. Kenapa? Tuhan ingatkan, suami istri, kepala dan tubuh. Kepala dan tubuh menjadi satu. 1 tambah 1 menjadi 1. Oh, begitu ya. Kepala kalau sakit, tubuh tahu. Tubuh sakit, kepala tahu. Oh iya. Jadi pendapat saya benar menurut saya. Wis biar saya saja yang susah. Saya saja yang berdoa. Istri tidak usah tahu, biar istri saja tinggal beres. Enggak, Tuhan mau. Akhirnya saya cerita sama istri. Nah, bulan ini kita pendapatan sekian, pengeluarkan lebih banyak. Ayo kita berdoa. Ketika kita berdoa, 1 tambah 1, ya saudara, menjadi 1, terjadi pelipat gandaan kuasa Tuhan. Saya dapat jalan keluar, Tuhan berkati. Oh, luar biasa. Jadi kesulitan ekonomi, oke. Tapi ini bukan memicu kerusakan rumah tangga, tapi memacu kita untuk terus ya bertumbuh. Kesibukan pekerjaan, kemapanan hidup, hati-hati ya. Biasanya fase-fase ini kita alami, komunikasi yang macet, saudara ya. Jangan sampai ada kasih yang bocor, ya. Jangan sampai ada perselingkuhan. Karakter kita harus makin diasah. Teknologi, hati-hati dengan gadget, dan juga dekadensi moral, saudara ya. Solusinya, kita harus memberikan warisan iman kepada anak-anak kita. Mesbah keluarga, ini adalah waktu-waktu yang berharga. Dan kita mendampingi anak-anak kita, dan juga mendampingi orang-orang di gereja kita yang butuh konseling. Sebagai ayat terakhir, yaitu di dalam di dalam Maleakhi 2 ayat 15-16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu, yaitu keturunan ilahi? Jadi jagalah dirimu dan janganlah
orang tidak setia terhadap istri pada masa mudanya. Jadi ini cerita tentang pernikahan. Tuhan menjadikan satu. Di sini juga cerita bahwa satunya kita itu melahirkan bukan keturunan-keturunan jasmani saja. Tidak cukup sampai di situ. Itu harus menjadi keturunan ilahi, warisan iman. Dan juga di sini cerita tentang harus setia kepada istri. Dan sebab aku membenci perceraian. Nah ini menceritakan bahwa tidak boleh cerai. Sekali menikah sampai maut memisahkan. Ya. Oke, saya rasa cukup. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Yani. Ya, terima kasih Pak. Panjang lebar, begitu dalam ya. Bapak Ibu terkasih, tantangan keluarga bahagia ini nggak bisa diselesaikan dengan satu orang. Tetapi harus sepakat. Nggak bisa satu ke kiri, satu ke kanan. Saya banyak sekali mendengarkan, kalau dari Ponorogo ya Bapak Ibu, ini banyak untuk menyelesaikan masalah. Jadi salah satu harus pergi ke luar negeri untuk cari uang. Satunya tinggal di rumah. Akhirnya bukan menyelesaikan masalah, tambah memicu masalah. Maka itu kenapa tingkat perceraian begitu tinggi. Saya sangat diberkati sekali dengan Pak Guan Jun pada pagi hari ini. Komunikasi itu harus dibenarkan. Seni komunikasi itu tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi seni komunikasi dengan nada yang salah itu membuat akhirnya bisa rusak. Cuman hanya kalau misalnya karakter yang menerima juga salah, walaupun seni komunikasinya bagus, yang menerimanya salah, akhirnya juga jadi masalah. Bapak Ibu terkasih, ini tidak mudah. Dua orang yang berbeda. Dan saya banyak mendengarkan, ya saya sudah gak cocok. Bagaimana cocok? Laki dan perempuan itu tidak pernah sama. Satu rambutnya panjang, satu rambut pendek, satu badannya itu tidak sama. Harus ada perbedaan laki dan perempuan. Tetapi disatukan oleh Tuhan. Kok baru ngomongnya nggak cocok sesudah anaknya sudah besar-besar. Mari kita mencocokkan, menyatukan, dan melibatkan Tuhan di dalamnya. Tanpa itu kita tidak bisa. Karena kita ada di dalam daging. Terus-menerus kita akan seperti tadi loh. Pengen makan nasi, tetapi nggak mau dipanaskan terus sana lihatnya. Terima kasih ilustrasinya Pak Guan Jun. Ini sesuatu yang saya belum dapatkan gitu loh. Dalam arti iya ya, memang kalau dulu nggak ada dandan, nggak ada magicom, tetapi dengan cara seperti itu untuk buat nasi. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Guan Jun. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin komentar atau ingin menyaksikan kasih Tuhan atau mau bertanya, saya persilakan. Bu Yeni, selamat pagi. Ya, silakan Bu Wahyu. Ya, Bu Wahyu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima Pagi. kasih Pak Guan Jun untuk Terima kasih. yang simple tetapi menarik sekali dan ulasan Bu Yeni tadi yang luar biasa. Izinkan saya untuk sedikit berbagi dan sharing kemuliaan Tuhan dan kasih Tuhan kepada saya khususnya karena saya mempunyai orang tua yang luar biasa baiknya dan menurut saya they are the best in the world ya. Jadi saya betul-betul sangat bersyukur setiap saya ingat mereka, saya selalu mengucap syukur pada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu mungkin sebagian bahwa saya baru saja ditinggal oleh suami 5 bulan yang lalu karena sakit kanker paru-paru. Dan di sini saya makin mengetahui dan menyadari bahwa Tuhan itu begitu baiknya kepada saya. Kalau tadi Pak Guan Jun bilang
ada yang bocor-bocor ya. Kayaknya sih semua rumah tangga pasti ada itu bocornya ya, nggak tahu sedikit, nggak tahu banyak. Tetapi sebetulnya kita bisa menambal kebocoran itu dengan 3M kalau saya bilang. 3M itu adalah yang pertama adalah mengerti. Mengerti adalah seperti tadi Bu Jenny bilang, mana bisa sama ya, laki sama perempuan enggak mungkin sama. Ya betul, oh, sama aja sama perempuannya, ya beda prinsip, ya beda pendapat, ya beda semuanya ya. Jadi enggak mungkin kita bisa sama. Tetapi di dalam saling mengerti, kalau kita bisa mengerti dan memahami lawan kita, itu sangat-sangat menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah selanjutnya. Karena pengertian itu kalau saya selalu gini, loh ini orang kok misalnya kok jahat banget ya sama saya ya, kenapa ya gitu. Oh, karena dia berpikirnya seperti itu misalnya, atau dia berbuat gini karena saya coba memahami dan mengerti orang itu sehingga legowo ya, hati ini rasanya ya wis rimo, oh dia gitu ya. Ya, yang kedua, M kedua adalah mengampuni. Kalau kita bisa mengampuni pasangan kita apalagi ya, itu udah segala-galanya, karena tidak ada manusia yang sempurna dan kita juga tidak sempurna, tidak ada segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kita juga wajib ya, mengampuni itu wajib karena di dalam Alkitab juga sudah nyata. Kemudian M yang ketiga adalah mengisi. Kalau saya boleh bilang mengisi, kalau sudah marahan gitu, ya udah diem terus, tidak ada yang mengisi, ya tambah makin jauh, makin terlihat marahnya itu ya, makin tidak seneng gitu maksudnya. Nah, kalau boleh 3 hal itu ya, yang pertama saling mengerti, kemudian mengampuni dan mengisi. Dan terakhir Bapak Ibu, dalam suatu survei yang dilakukan pernah ditanyakan yang paling sedih itu kalau ditinggal siapa ya. Ada orang tua, ditinggal orang tua maksudnya meninggal, ditinggal anak atau ditinggal suami. Nah, saat itu survei membuktikan bahwa yang paling sedih itu adalah ditinggal suami. Nah, saya saat itu ya karena masih hidup ya Bapak, jadi saya mikir saya mikir mosok saya ditinggal suami, sedih, paling berat gitu ya maksudnya ya. Nah, sekarang saya boleh men-sharingkan kepada Bapak Ibu, karena suami saya sudah meninggal, jadi saya boleh men-sharingkan. Kalau dulu kan cuma mendengar tok ya, kalau sekarang merasakan dan mengalami, dan ternyata itu betul. Ditinggal suami itu juga sangat tidak mudah, karena ya saya sudah 40 tahun lebih bersama dengan suami, dan meninggal dengan cara yang demikian rasanya itu memang berat sekali. Tetapi justru saya sekarang kok melihat bahwa Tuhan itu selalu menolong saya pada saatnya. Banyak sekali yang saya harus hadapi, yang saya alami di dalam kesendirian dan di dalam ya tidak ada yang diajak runding, biasanya berunding bersama, berpergian bersama. Sekarang kayak rasanya tuh sendiri, retail gitu ya. Nah, di situ Tuhan kok datang terus bilang, aku tok nih satu wis lebih dari cukup, daripada konco 1000, 1 juta, tetapi aku akan memenuhi segala kebutuhanmu dan juga aku akan menolong engkau. Saya rasanya iso maces gitu ya, karena ya memang yang saya alami itu sungguh nyata. Di dalam segala hal saya selalu berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk Tuhan boleh turun tangan dan menolong saya. Dan Tuhan kabulkan hal itu Bapak Ibu, sehingga
saya makin merasa kuat dan diberkati, walaupun saya harus sendiri, tetapi saya tidak sendiri. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih kesaksiannya Bu Wahyu. Ya, ini survei membuktikan yang paling sedih adalah saat ditinggal pasangan. Betul atau tidak, ternyata sudah dibuktikan oleh Bu Wahyu. Terima kasih ya Bu Wahyu. Yang masih punya pasangan, ayo makin apa ya, menambal lah. Tadi yang dikatakan Bu Wahyu, menambal yang bocor. Bocor itu nggak bisa ditambal dengan cuman dengan hal yang sepele, tetapi ini 3 hal ini betul-betul membuat kita harus proses untuk belajar mengerti satu sama lainnya, bukan minta dimengerti ya, tetapi ya saling mengerti. Harus ada kata saling mengerti, saling mengampuni, bukan hanya minta diampuni toh, tapi nggak mau mengampuni, tetapi harus saling mengisi untuk saling menambal. Yang bocor-bocor tadi hilang, komunikasi jadi lancar, keluarga akan jadi bahagia. Karena nggak bisa Bapak Ibu kita mendidik anak dengan, ya sudah itu tugasnya mama. Semua-semua mama, semua-semua mama. Maka itu kenapa ada masalah. Mama yang selalu salah, nggak ada pasalah, nggak ada papa salah, tetapi mama yang salah. Ayo, papa juga punya tanggung jawab yang besar, mendidik anak, menjadi teladan, menjadi imam, raja, dan nabi. Tetapi mama juga punya tanggung jawab terhadap anak-anak dan suami. Ayo, Bapak Ibu, luar biasa sekali pada pagi hari ini. Saya boleh minta responnya Pak Pius? Pak Pius? Ya, saya sendiri Ya, respon berpendapat Pak ya. Pius. Ya, Saya teringat akan perkataan Paus Franciscus ketika beliau ke sini, dia mengatakan begini, tidak ada orang yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, ya, tidak ada sahabat yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak-anak yang sempurna. Tapi semua disempurnakan apabila kita menyadari bahwa Tuhan menempatkan di sini, kita di sini untuk memuliakan Dia. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Karena itu memerlukan pengorbanan dan penyangkalan terhadap diri sendiri. Nah, sekarang sedikit menambahkan kata statement dari Pak Guan Chun tadi. Ya, apakah sih sebetulnya pernikahan itu? Pernikahan itu, cinta yang disebut agape itu apa sebetulnya? Saya hanya melihat ada di dalam jawabannya hanya ada satu. Ya, cinta itu adalah komitmen, tanggung jawab, dan kesetiaan. Itu aja. Komitmen, tanggung jawab, dan kesetiaan. Eros itu mungkin masih ada. Ya, tapi kemudian apakah Eros itu bisa mempengaruhi kita atau kita yang menguasai Eros? Mungkin itu yang perlu saya berikan, perlu saya sampaikan. Tahun ini saya akan datang ini bulan Januari ya. Saya memasuki 45 tahun pernikahan. Dan sekarang saya baru teringat beberapa waktu yang lalu ketika istri saya berdoa dan bilang, kita sudah melewati sekian lama. Dia mengatakan pada waktu kita ke Tiongkok itu dia menceritakan kepada teman-temannya, dan saya masih berdoa, mudah-mudahan Tuhan memberikan saya 50 tahun. 5 tahun lagi. Ya, kemudian saya tanyakan, apa cuma 50 tahun? Ya enggak. Itu target. Setelah itu bonus. Dan kita terus minta bonus dari Tuhan. Ya, untuk melihara pernikahan itu. Caranya seperti yang katakan Pak Guan Chun tadi, ada 10 cara. Ya, tapi itu tidak mudah. Kalau kita tidak menyadari who we are. Kalau kita menyadari bahwa kita tidak sempurna, maka kita juga bisa menghargai orang lain. Yang kita juga
lihat bahwa dia tidak sempurna. Kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan. Ya. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, terima kasih Pak Pius komentarnya. Cinta itu perlu komitmen, cinta itu perlu kesetiaan, dan perlu terus diasah ya Bapak Ibu. Mungkin Prof. Kristanti tadi ya juga mengalami bagaimana rasanya ditinggal pasangan. Ini surveinya betul atau enggak, Prof? Silakan, Prof. Terima kasih Bu Yeni. Jadi betul memang ditinggal suami itu lebih berat dibandingkan kalau kita mungkin ditinggal orang tua ya berat ya, tapi apa namanya? Katanya orang Jawa tuh mengatakan suami itu belahan nyawa ya. Jadi kalau ditinggal yang di sebelah itu ya memang lebih berat dibandingkan yang lain-lain itu. Jadi tetapi saya merasakan bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Sekalipun banyak sekali kesulitan-kesulitan yang dihadapi, harus kita hadapi sendiri. Ya, ada anak sih ya, tapi kan enggak mungkin anak itu tahu persis seperti apa gitu ya. Jadi kesulitan itu ada, tapi Tuhan menyertai kita. Apapun itu ternyata bisa dihadapi. Jadi suami saya itu meninggal 2,5 tahun yang lalu, yang tidak terduga meninggal bukan karena penyakitnya, tapi karena jatuh. Jadi, tapi Tuhan menolong saya banyak hal yang saat itu kita sangat berduka ya. Namun, seperti Bu Yeni katakan tadi, hari-hari ini Tuhan memberikan gantinya. Tuhan memberikan cucu yang 14 tahun yang lalu, kita dambakan tahun-tahun berpuluh tahun dengan segala upaya, dengan segala metode yang ada. Tapi Tuhan memberikannya saat ini. Itu barangkali memang rencana Tuhan yang kita tidak tahu. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Jadi saya betul-betul merasakan penghiburan yang Tuhan berikan itu luar biasa. Mau ikut ke penjara? Oh, Jadi, mampir rumah Tuhan ya Maha Mas baik. Misnun? Itu aja Bu Yeni. Terima kasih. Minta Tuhan maaf Pak. memberikan gantinya. Ya, Terima kasih. terima kasih Prof. Maaf tadi mic saya kebuka. Ini ada Pak Yusak Maleta, Pak Christian Tantowo. Apa bisa nyalakan mic? Pak Christian, Shalom. Pak Chris? Shalom Bu Yeni. Iya, Pak Christian punya tanggapan atau ingin komentar untuk closing statement pada malam hari ini. Terima kasih sudah bisa sharing ya. Saya melihat sesuatu yang bagi saya mungkin ada satu ayat yang kalau kita lihat di Yehezkel ya. Saya tadi coba buka, saya melihat di Yehezkel pasal 36 ayat 26. Ini yang menjadi dasar bagi kita untuk bagaimana membangun karakter dengan Tuhan, mau dalam hubungan suami istri, mau dalam hubungan relasi dengan orang lain, yaitu ketika dikatakan kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, kalau saya lihat dari bacaan ini, sebenarnya dasar dari perjanjian baru kita itu adalah ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru. Kalau tanpa itu, ya apapun yang kita lakukan ya
boleh saya katakan percuma saja, karena itu sudah terjadi di Perjanjian Lama ketika orang Israel pun dengan Tauratnya juga tidak bisa berkenan. Kalau Tuhan tidak memberikan hati yang baru, Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Nah, itu yang menjadi dasar sehingga kita bisa sangat bersyukur bahwa memang kita akan mengalami pergumulan dan tangan pembentukan dari hati kita, tetapi Allah yang selalu mendampingi itu yang memberikan kekuatan, memberikan anugerahnya kepada kita, dia menguatkan kita. Karena kalau tanpa itu kita semua tidak bisa merubah karakter kita. Ya, itu saja mungkin Bu Yeni. Terima kasih untuk pembicara kita hari ini. Saya juga tadi merenungkan dan saya melihat sisi yang seperti ini bahwa ya, luar biasa lah Tuhan membentuk hati kita. Kalau tanpa bentukan Dia, kita tidak akan bisa menjadi karakter-karakter yang ada sekarang ya, walaupun harus melalui pergumulan yang pahit sekalipun. Mungkin itu Bu Yeni. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Terima teman-teman. kasih Pak Christian. Terima kasih untuk mengingatkan kita semua ya. Ya, dengan kasih Pak Guan Jun mohon untuk berdoa. Dukung doa untuk setiap kami yang hadir, bahkan untuk setiap yang ikut di dalam YouTube. Terima kasih Pak Guan Jun sekali lagi untuk berkat firman Tuhannya. Luar biasa, menguatkan setiap kita dan supaya mengingatkan supaya kita kembali. Kita sudah punya pasangan, bagaimana kita mengelola keluarga kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Guan Jun. Dan juga berdoa untuk Faraday Pak, supaya Faraday ini boleh menjadi berkat. Setiap Sabtu, berapapun yang hadir, ini boleh menjadi satu kekuatan dan disampaikan untuk ke generasi yang akan datang. Terima kasih. Silakan Pak Guan Jun untuk sekalian doa penutup dan doa berkat. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan, dan boleh belajar firman Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami pelajari ini Tuhan, boleh saling melengkapi, dan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pernikahan kami, dan juga untuk anak-anak, cucu, dan juga untuk semuanya Tuhan. Kami boleh menjadi berkat ya Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, firman Tuhan, firman yang berkuasa untuk mengubah rumah tangga yang berantakan menjadi dipulihkan dan diberkati. Terima kasih ya Tuhan, memberkati PD Faraday ini yang sudah dibentuk. Berkati ya Tuhan untuk semua pengurus satu persatu. Berkati ya Tuhan supaya ini boleh menjadi berkat setiap Sabtu ya Tuhan, dan Tuhan boleh tambahkan anggota yang mengikuti ini Tuhan. Kami tahu apa yang dikerjakan oleh PD Faraday ini tidak akan pernah sia-sia. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami juga mendoakan beberapa permintaan bantuan doa Tuhan untuk Bapak Yusak Tuhan, di mana papahnya mungkin ada sesuatu kami tidak tahu ya Tuhan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai perjalanan Pak Yusak keluar kota, dan juga untuk papanya Tuhan yang jamah, Tuhan yang tolong, mungkin sakit Tuhan juga yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Juga Pak Pius yang ada sedikit batuk, kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjamah oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan secara tuntas. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah bergabung. Kami percaya Tuhan yang dari Ambon, yang dari Jogja, dari manapun, dari Surabaya, Tuhan juga berkati satu persatu dengan kesehatan, dengan kekuatan, Tuhan dengan kebahagiaan di usia kami yang makin bertambah. Kami percaya Tuhanlah sandaran kami. Tuhan yang memberkati keluarga besar kami satu persatu, anak menantu cucu semuanya, berkati satu persatu Tuhan, menjadi keluarga yang berbahagia. Tuhan, biar kami semua mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Merna yang sudah memimpin kami dalam puji-pujian. Pakai lebih lanjut ya Tuhan, berkati di dalam pelayanannya, berkati dengan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semua dalam
tanganmu, sebentar kami akan mengakhiri Zoom ini. Tapi kasih-Mu, berkat-Mu, oh Tuhan tetap melingkupi kami semuanya. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, limpah dalam kehidupan kami semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Saya katakan, amin. Ya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Ganjun, Pak Pius. Terima kasih. Tetap sehat, semangat Pak Pius. Kita akan Ya. selalu mendukung Pak Pius kok. Pak Abraham Nathan, terima kasih kehadirannya. Kiranya ini firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita yang hadir ya. Pak Samuel, tetap semangat. kasih, Pak Ganjun. Hari yang spesial. Terima kasih. Tetap Terima istimewa. kasih Pak Guanjun. Terima kasih Ya, semuanya. Terima kasih, Terima kasih. Ya, teman-teman semua. Bu Emi, Selamat pagi. Kembali, Dr. Bapak. Sugiarto, Ya. Terima kasih Pak Joshua, Tristan. terima kasih pelayanannya. Pak Yusa Maleta, tetap semangat. Papanya juga cepat sehat. Bu Yun, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Terima kasih. Gen- Kita Gen- jumpa minggu depan di link yang sama dan jam yang sama, di waktu yang sama. Terima kasih Bapak Ibu. Memberkati. Kak Joshua, terima kasih.